Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Len. Nah, dalam kesempatan kali ini aku bakal bahas soal ulangan harian matematika FPB dan KPK untuk kelas 6. Oke, kita langsung aja. Ini aku udah siapin beberapa soal KPK dan FPB. Nah, buat kalian yang pengen belajar latihan soal KPK dan FPB, yuk ikutin terus. Oke, kita langsung aja mulai dari soal nomor 1 nih ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Di sini ada pertanyaan, faktor dari bilangan 32 adalah. Oke, jadi yang dimaksud dengan faktor itu apa sih? Nah, di sini kalau mau cari faktor, maka kita tuh cari angka yang hasil dari perkalian 32. Contohnya nih, 32 itu apa aja sih yang kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 32. Nah, ini kan berarti ada 1 kali 32, kemudian ada 2 kali 16, kemudian ada 4 kali 8 ya. Oke, nah jadi faktor dari 32 ini adalah, ini ada angka 1, 32, 2, 16, 4, 8. Jadi kalau kita tuliskan hasilnya jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32. Oke, jadi ini adalah jawabannya, ini adalah yang B ya. Oke, langsung selanjutnya nomor 2. Di sini ada pertanyaan, faktor dari bilangan 36 adalah. Oke, jadi caranya sama, kita cari angka yang kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 36. Maka diantaranya adalah ada 1 kali 36 itu sendiri, kemudian 2 kali 18, kemudian ada 3 ya, 3 kali 12, dan ada 4 kali 9. Sehingga yang dinamakan faktor 36 itu adalah ada 1, kalau kita urutkan, ini harus ditulis urut ya, 1, 2, 3, 4, kemudian bisa dari sini 9, 12, 18, dan 36. Oke, 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Jadi jawabannya kalau di sini nih adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 3. Di sini ada pertanyaan, bilangan berikut yang termasuk kelipatan 7 adalah. Oke, kelipatan 7. Berarti langsung aja ya. 1 kali 7, 2 kali 7, 3 kali 7, dan seterusnya. Oke, jadi untuk kelipatan 7 diantaranya ada 7, kemudian 14, 3 kali 7 adalah 21, dan 4 kali 7 adalah 28. Maka jawabannya ini adalah yang C ya teman-teman. Yang C yang ini. Selanjutnya nomor 4. Bilangan berikut yang termasuk kelipatan dari 17. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau tanya kelipatan berarti kita tinggal tambah-tambahin aja. 17 tambah 17 berapa, nanti tambah lagi 17, nanti tambah lagi 17, dan seterusnya. Oke, untuk kelipatan 17 itu sendiri berarti 17, kemudian 34, kemudian 51, kemudian 68. Jadi ini jawabannya adalah yang A ya. 34, 51, 34, 51, dan 68. Oke, selanjutnya nomor 5. Bilangan prima yang terletak antara 10 dan 20 adalah. Oke, apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima tuh? Jadi bilangan prima itu adalah bilangan. Ini adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor aja. 2 faktor perkalian ya. Jadi hanya angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya untuk kita tahu bilangan prima ini bilangan prima atau bukan. Contohnya adalah misalnya kita lihat nih 2 ini bilangan prima bukan ya. Jadi kita cari 2 itu berapa kali berapa hasil 2, yaitu hanya ada berapa, 1 kali 2. Oke ya, ada lagi nggak angka yang kalau kita kalikan hasilnya 2 yang pas ya, yang bilangan asli gitu ya. Nah, ini nggak ada ya, hanya ini aja. Contoh lagi misalnya 4. Oke, kita cari tahu faktornya. 4 itu ada apa aja sih? Ada 1 kali 4, kemudian ada 2 kali 2. Nah, ini menunjukkan bahwa 4 ini punya 3 faktor, yaitu ada 1, ada 2, dan ada 4. Jadi 1, 2, 4. Jadi ini faktornya ada 3.
Nah, sedangkan bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri. Nah, di antara 10 dan 20 itu angka primanya tuh diantaranya adalah angka primanya nomor 4 ya, yaitu ada angka 11, kemudian 13, 17, dan 19. Nih ya. Ini adalah angka-angka prima yang hanya memiliki dua faktor. Berarti jawabannya itu yang C ya, jawabannya yang C. Selanjutnya ke nomor 6, banyaknya bilangan prima yang terletak antara 25 dan 39 adalah. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari bilangan prima yang ada di antara 25 dan 29. Oke, kita tulis di sini nomor 5 ya. Sini nomor 5. Maka di antara 20 setelah 25 tuh bilangan primanya tuh diantaranya adalah ada 31, kemudian ada 37. Cuman 2 ya. Karena kalau 33 itu bisa 11 kali 3, 32, 34. 34 tuh bisa 2 kali 17 dan seterusnya. Jadi hanya memiliki dua bilangan prima saja, yaitu 30 dan 37. Jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 7. Faktor prima dari bilangan 60 adalah. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari faktor primanya. Faktor prima tuh apa? Kita cari tahu dulu faktor dari 60 tuh berapa aja angkanya. Kemudian kita ambil yang angka primanya aja, yang merupakan angka primanya aja. Oke, kita cari tahu dulu berapa aja sih angka yang kalau misalnya dikalikan itu hasilnya 60. Ini aku izin yang nomor 6 di sini ya. 60 itu berarti yang perkalian yang bisa menghasilkan 60 diantaranya 1 kali 60, kemudian ada 2 kali 30, terus 3 kali 20, 4 kali 15, 5 kali 12, 6 kali 10. Oke, udah ya. Nah, di antara angka-angka ini yang merupakan angka primanya itu angka berapa aja? Nah, di sini yang merupakan angka prima tuh yaitu ada 2, kemudian 3, kemudian 5. Udah, ini aja. Jadi angka primanya itu adalah 2, 3, 5. Maka ini jawabannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan faktorisasi prima dari bilangan 45. Nah, di sini tugas kita adalah membuat pohon faktor. Tugas kita adalah membuat pohon faktor dari 45. Nomor 8, faktorisasi prima dari bilangan 45 adalah, maka kita bikin dulu pohon faktornya. 45 ini kita bagi dengan angka prima, yaitu yang bisa dibagi mungkin bisa dibagi 5, hasilnya 9. Kemudian 9 dibagi lagi, bagi 3, hasilnya 3. Oke, sudah selesai. Ini ujung-ujungnya sudah angka prima, berarti sudah selesai. Nah, ini faktorisasinya berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2 kali, jadi 3 pangkat 2 kali 5. Oke, ini dia jawabannya, berarti yang C ya. Selanjutnya nomor 9, faktorisasi prima dari bilangan 72 adalah. Nah, ini caranya sama, tugas kita adalah bikin pohon faktor dulu sehingga kita bisa tahu faktorisasinya. Nomor 9 aku izin di sini ya guys, mudah-mudahan kelihatan. Ini 72, kita bagi dulu dengan angka prima yang mungkin misalnya aku maunya bagi 2 aja biar gampang. Ini adalah 36. 36 bagi 2 lagi hasilnya 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 bagi 3 hasilnya 3. Oke, kemudian kita lingkarin bagian yang ujung yang udah gak punya cabang. Sekarang kita hitung, di sini 3-nya 2 kali, berarti 3 pangkat 2 dikali 2-nya ada 3 kali, 2 pangkat 3. Jadi faktorisasi primanya itu adalah 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang B ya. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 10. Di sini pertanyaannya adalah faktor aku zoom dulu ya guys. Faktor persekutuan dari 9 dan 15 adalah. Nah, jadi di sini tugas kita adalah
cari faktornya dulu dari 9 sama 15 itu, terus kita cari ada nggak angka yang sama di antara angka 9 dan 15 ini. Aku kerjain di sini aja ya. Jadi faktor dari 9 itu berapa sih yang kalau kita kalikan, angka-angka yang kalau dikalikan nanti hasilnya 9. Itu di antaranya ada 1 kali 9 itu adalah 9, dan ada lagi 3 ya. Oke, jadi dia faktornya 9 itu adalah 1, 3, dan 9. Kemudian untuk 15 ini faktornya ada 1 kali 15 itu nantinya hasilnya 15. Kemudian ada 3 kali 5 itu juga hasilnya 15. Jadi faktor dari 15 itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Sehingga faktornya itu, faktor persekutuannya itu berapa? Nah, di sini tugas kita adalah cari di antara faktor ini yang angkanya itu sama, yaitu ada 1, kemudian ada 3. Jadi faktor persekutuan dari 9 dan 15 itu adalah 1 dan 3. Oke, ini jawabannya B. Oke, lanjut ke nomor 11. Ini nomor 11 yang ini. Kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah, nah di sini tugas kita adalah cari kelipatannya dulu, habis itu kita cari sekutunya. Sekutunya itu maksudnya yang memiliki angka yang sama. Nah, berarti di sini kita cari dulu. Kelipatan dari 8 itu adalah ada 8, kemudian 16, 24, 32, 40, 48, 60, 64, dan 72. Kemudian untuk 12 itu ada 12, 24, 36, 48, 60, dan 72. Nah, di sini tugas kita cari sekutunya. Sekutunya itu berarti yang sama-sama, yang angkanya sama, yaitu ada 24, kemudian ada 48, dan satu lagi ada 72. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 12, FPB dari bilangan 12 dan 32 adalah, nah di sini tugas kita adalah cari FPB-nya. Mungkin akan lebih mudah pakai pohon faktor ya. Oke, kita bikin dulu pohon faktornya dari angka 12. 12 kita bagi dengan angka prima. Berapa sih angka prima tuh? Yang tadi ya, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Mungkin biar lebih mudah kita bagi aja dengan 3, hasilnya 4. 4 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 2. Oke, maka ini angka-angka yang di ujung yang udah nggak ada cabangnya kita lingkarin dan kita bikin faktorisasinya. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kenapa 2 pangkat 2? Karena di sini 2-nya 2 kali. Oke, selanjutnya adalah kita bikin faktorisasi dari angka 32. Caranya sama, kita bagi 32 dengan angka prima, yaitu misalnya angka 2. 32 bagi 2 adalah 16. 16 dibagi 2 adalah 8. 8 bagi 2 hasilnya 4, dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sekarang kita lingkarin bagian-bagian yang sudah tidak bercabang. Maka ini adalah faktorisasinya 2 pangkat 5. Oke. Nah, di sini untuk mencari FPB itu adalah, ini kan ada 2 faktorisasi ya. Ada faktorisasi 12 dan ada faktorisasi 32. FPB itu syaratnya adalah kita cari angka yang sekutu di antara angka faktorisasi ini. Jadi yang sekutu itu adalah angka 2. Nah, 2 di sini ada 2 pangkat 2 dan di sini ada 2 pangkat 5. Kalau misalnya sudah ada sekutunya, maka kita ambil angka yang paling kecil pangkatnya, yaitu 2 pangkat 2. Terus 3-nya gimana? Udah 3-nya abaikan aja. Karena di sini ada 3, tapi di 32 itu nggak ada 3. Jadi 3-nya nggak usah. Maka FPB-nya adalah kita cukup menghitung 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? Berarti 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2, yaitu hasilnya 4. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang A, 4. Oke, selanjutnya nomor 13, faktor persekutuan. Aku zoom dulu ya.
Nomor 13, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 36 dan 48. Caranya sama, yaitu kita harus cari dulu kita harus bikin pohon faktornya dulu. Oke, kita bikin pohon faktor dari angka 36. Mungkin bisa di atas ya guys, di sini ya. 36 itu kita bagi 2, hasilnya 36 tuh yang tadi ya. Bukan ding, tadi 32. Oke, 36 itu 36 bagi 2 hasilnya 18, 18 bagi 2 hasilnya 9, 9 bagi 3 hasilnya 3. Oke, ini dia. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini untuk 36. Sedangkan kalau untuk 48 berarti kita bagi aja 48 bagi 2 hasilnya adalah 24. 24 bagi 2 hasilnya 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Oke, ini dia. Berarti faktorisasinya untuk 48 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Sekarang kita cari FPB-nya. Nah, caranya sama. Jadi untuk cari FPB itu kita cari angka yang sekutu, kemudian kita ambil angka dengan pangkat terkecil. Di sini 2 itu bersekutu, 3 juga bersekutu, tapi kita pilih angka yang paling kecil. Untuk angka 2 kita pilih angka 2 pangkat 2 yang pangkatnya kecil dibandingkan 2 pangkat 4. Kemudian untuk angka 3 kita pilih angka yang 3 aja dibandingkan 3 pangkat 2 ya. Ini pangkat terkecil. Sekarang kita jumlahkan 2 pangkat nggak usah ya. Oke, 2 pangkat 2 kali 3 ya, itu hasilnya, berarti jawabannya itu adalah yang B. Oke. Sekarang yang nomor 14. Di sini pertanyaannya adalah KPK dari bilangan 9 dan 12 adalah, oke, caranya sama. Caranya kita bikin pohon faktor dulu antara 9 dan 12. 9 itu mudah ya, pohon faktornya itu adalah 9 bagi 3 hasilnya 3. Oke, udah ya. Ini adalah faktorisasinya. Jadi 9 itu faktorisasinya 3 pangkat 2. Nah, untuk 12 aku tulis sini ya guys. Ini nomor 14 ya. 12 kita bagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Oke, ini sudah tidak bercabang lagi. Jadi untuk 12 itu faktorisasinya 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sekarang kita hitung untuk penghitungan KPK-nya. Nah, kalau KPK, pertama kita cari dulu angka yang sekutu. Kalau sudah ada angka sekutu, kita pilih angka dengan pangkat tertinggi. Yaitu di sini ada yang sekutu itu angka 3 ya, ada 3 pangkat 2 dan ada 3 aja. Maka untuk angka 3 kita pilih 3 pangkat 2. Kemudian bedanya dengan KPK, kalau KPK itu semua angka yang walaupun tidak bersekutu dia tetap kita hitung untuk dihitung untuk mendapatkan KPK-nya. Kalau FPB kan kita hanya menghitung angka-angka yang bersekutu aja, tapi kalau KPK semua angka yang walaupun tidak bersekutu itu juga dilibatkan dalam penghitungan. Jadi KPK-nya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, di sini 3 pangkat 2 adalah 9. Dikali 2 pangkat 2 itu adalah 4. Maka hasilnya adalah 36. Yaitu yang D. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 15. KPK dari bilangan 15 dan 20 adalah, caranya sama. Jadi kita cari dulu, bikin pohon faktor dulu untuk angka 15 dan 20-nya. Oke. 15 kita bagi 3 hasilnya 5. Nah, ini udah selesai ya. Ini udah ujung-ujung. Jadi faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Dan untuk angka 20 faktorisasinya 20 bagi 2 hasilnya 10. 10 bagi 2 hasilnya 5. Oke, ini udah selesai. Jadi untuk 20 faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. Maka KPK-nya itu adalah kita hitung semua angka yang walaupun tidak bersekutu, yaitu ada angka 3 dikali 2 pangkat 2 dan dikali 5. Ini 5-nya ada 2 kali, nggak apa-apa, kita masukin sekali aja. Maka 3 dikali 4 kali 5.
3 kali 4 adalah 12, 12 kali 5 adalah 60. Jadi KPK dari bilangan 15 dan 20 adalah 60. Oke. Selanjutnya nomor 16, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 15, 45 dan 80 adalah. Nah, di sini itu untuk FPB-nya melibatkan 3 angka ya. Gak masalah, caranya masih sama. Caranya masih persis seperti cara-cara sebelumnya. Maka kita bikin dulu pohon faktor dan cari dulu faktorisasi antara 3 angka ini. Nah, untuk angka 15 sudah ada ya. Jadi faktorisasinya kita ikut yang atas. Untuk yang 15 ini adalah 3 kali 5. Kemudian kita bikin pohon faktor untuk angka 45. Tuh, maka 45 bagi berapa ya? 5 hasilnya 9. 9 bagi 3 hasilnya 3. Oke, ini dia sudah selesai. Untuk 45 faktorisasinya adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian kita bikin pohon faktor untuk angka 80. Maka si 80 ini 80 kita bagi 5 hasilnya 16. 16 kita bagi 2 hasilnya 8. 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. Kemudian kita lingkarin angka-angka yang sudah tidak memiliki cabang. Maka untuk angka 80 faktorisasinya ini adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 5. Oke, sekarang kita cari FPB-nya. Nah, untuk FPB kita hanya cari angka yang bersekutu aja. Kalau dia nggak bersekutu ya itu tidak dilibatkan dalam penghitungan cari FPB. Maka kita lihat di sini ada 3, tapi di sini nggak ada. Di 80 ini nggak ada 3, maka angka 3 ini tidak bisa disertakan dalam penghitungan FPB. Nah, angka yang sekutu di antara 3 angka ini yaitu hanya angka 5 aja. Berarti FPB-nya itu hanya angka 5 aja sendiri. Maka jawabannya itu adalah yang A. Kita masuk ke soal nomor 17. Di sini ada pertanyaan. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari angka 8, 12, dan 16 adalah. Oke, ini sama ya caranya. Jadi kita bikin pohon faktornya dulu dan bikin faktorisasi dari 3 angka ini dulu. Kemudian baru kita hitung untuk nyari KPK-nya. Kita bikin pohon faktor untuk 8. Maka 8 itu adalah sini ya guys. 8 bagi 2 hasilnya 4, 4 bagi 2 hasilnya 2. Oke, udah ketemu. Nah, untuk 8 itu faktorisasinya adalah 2 pangkat 3. Kemudian ini aku lingkarin. Kemudian kita bikin faktorisasi untuk angka 12. Bikin lagi pohon faktornya. Sebenarnya bisa sih lihat dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, coba kita tetap bikin aja. 12 bagi 2 hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya 3. Oke, udah selesai. Kita lingkarin bagian yang sudah tidak bercabang. Maka faktorisasinya 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian untuk angka 16, faktorisasinya berarti 16 dibagi 2 hasilnya 8, 8 bagi 2 hasilnya 4, 4 bagi 2 hasilnya 2. Kita lingkarin yang tidak bercabang. Ini ada 4 ya, 2-nya. Maka untuk 16 faktorisasinya adalah 2 pangkat 4. Nah, sehingga untuk cari KPK, maka di sini kita lihat ada angka sekutu. Ini angka 2 ini bersekutu ya. Maka kalau misalkan ada angka yang bersekutu, kita ambil angka dengan pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 4. Maka KPK-nya 2 pangkat 4. Dan untuk KPK itu semua angka dilibatkan. Maka 2 pangkat 4 kali 3. Oke, 2 pangkat 4 adalah 16. 16 dikali 3 hasilnya 48. Jadi jawabannya yang D ya, teman-teman. Lanjut ke nomor 18. Di sini mulai masuk soal cerita ya. Di sini pertanyaannya adalah lampu A menyala setiap 6 menit sekali dan lampu B menyala setiap 8 menit sekali. Jika saat ini lampu A dan B menyala secara bersamaan, kedua lampu tersebut akan menyala secara bersamaan lagi pada menit ke. Nah, di sini berarti kalau misalkan ada soal yang seperti ini ya, misalnya menyala setiap menyebutkan waktunya. Nah, ini berarti tugas kita adalah cari KPK-nya. KPK dari 6 dan 8. Oke, coba kita cari ya.
Kita bisa dengan nyarinya dengan pohon faktor. Sini ya, nomor 18. Untuk 6 itu 6 bagi 2 hasilnya 3. Oke, ini dia. Maka faktorisasinya adalah 2 kali 3. Dan untuk 8 berarti 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. Ini dia. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 3. Maka KPK-nya adalah, ini ada angka yang sekutu, yaitu angka 2-nya sekutu ya. Kalau ada angka sekutu, kita ambil angka dengan pangkat tertinggi kalau untuk cari KPK. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 dikali 3 adalah 24. Jadi kedua lampu itu akan menyala secara bersamaan lagi pada menit ke-24. Yang ini jawabannya yang D. Oke, selanjutnya nomor 19. Buah apel dan buah ceri akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Masing-masing jenis buah sama banyak pada setiap kantong plastik. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah, nah kalian harus ingat-ingat ya. Jadi kalau misalnya soalnya tuh model-model yang kayak yang nomor 18 nih, misalnya yang lampu A menyala setiap berapa menit sekali. Misalnya ada lampu hijau, lampu merah nyala setiap berapa menit sekali. Misalnya ada orang pergi berenang setiap berapa hari sekali. Si A sekian hari sekali, si B sekian hari sekali. Terus kapan mereka akan berenang bersama. Nah itu caranya itu adalah dengan cara cari KPK. Tapi kalau pertanyaan itu tentang pembagian, ngebagi, misalnya ada buah-buahan atau kue atau benda atau apa yang akan dibagikan ke dalam kantong sama banyak dan lain-lain, maka itu adalah soal tentang FPB. Nah, soal nomor 19 ini adalah soal tentang FPB. Jadi tugas kita adalah cari FPB antara 32 dan 12. Caranya sama, jadi kita bikin dulu pohon faktor dan cari faktorisasinya dari angka 32. Nah, 32 ini adalah kita bagi 2 hasilnya 16, 16 bagi 2 hasilnya 8, 8 bagi 2 hasilnya 4, 4 bagi 2 hasilnya 2. Oke, kemudian kita lingkarin bagian-bagian yang sudah tidak berujung, bercabang. Nah, ini 2-nya ada 5 ya, jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 5. Kemudian untuk angka 12 itu sama caranya, kita bagi 2 hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya 3. Kita lingkarin, maka ini faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, nah ingat lagi kriteria untuk cari FPB. Jadi kalau untuk cari FPB itu adalah kita hanya masukin angka yang sekutu, dan itu pun angka sekutu itu kita ambil angka dengan pangkat terkecil. Di sini yang sekutu itu adalah angka 2. Di sini ada 2 angka pangkat 5 dan ada 2 pangkat 2. Dan untuk FPB syaratnya adalah kita ambil angka dengan pangkat terkecil aja, yaitu 2 pangkat 2. 3-nya gimana? 3-nya nggak usah dihitung, karena 3 ini tidak sekutu. Dia tidak memiliki sekutu. Oke, jadi FPB-nya berapa? 2 pangkat 2 adalah 4. Oke, jawabannya. Jadi jawabannya adalah si apel ini dan ceri ini akan dibagi menjadi 4 kantong plastik. Kenapa? Karena 4 ini adalah angka yang bisa membagi habis si angka 32 dan angka 12, dimana 32 dibagi 4 adalah 8 dan 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi jawabannya yang A. 20 ini yang sering banget muncul juga nih. Ini yang kayak tadi ya, yang kayak tadi aku ceritain. Jadi di sini kalau misalkan soalnya ini adalah tentang, nah kita baca dulu aja, kita baca sama-sama. Soal nomor 20. Pada tanggal 5 Agustus mereka pergi ke taman bersama-sama. Nah, apa? Si Budi pergi ke taman 5 hari sekali. Si Jody pergi ke taman 4 hari sekali. Dan Putri pergi ke taman setiap 2 hari sekali. Nah, ini ya, jadi tentang waktu gitu ya. Nah, mereka itu sama-samanya pada tanggal 5 Agustus. Maka mereka akan bertemu di taman lagi pada tanggal
Nah, kalau misalnya soalnya tentang waktu ini, tentang waktu yang seperti ini, maka ini artinya kita harus cari KPK-nya, kelipatannya. KPK antara 5, 4, dan 2. Oke, kita bisa pakai pohon faktor. Nah, 5, karena 5 itu udah nggak bisa dibagi lagi ya. Ya udah aja, ini adalah faktorisasinya. Kemudian 4 itu adalah 4 itu kita bikin pohon faktornya, berarti 2 dibagi 2 ya, hasilnya 4. Maka faktorisasinya adalah 2 pangkat 2. Kemudian ada lagi si Putri itu dia perginya 2 hari sekali, berarti ya udah angka 2 itu sendiri aja. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. Nah, KPK-nya ingat kalau untuk KPK kita cari angka yang bersekutu. Di sini ada nggak angka yang bersekutu? Di sini ada 2 pangkat 2. Di sini ada angka 2 aja. Kalau misalnya ada angka yang bersekutu, maka kita ambil angka dengan pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Dan kalau KPK itu semua angka dilibatkan. Jadi walaupun dia tidak punya sekutu, dia tetap diikutkan dalam penghitungan KPK. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5, yaitu 4 kali 5 adalah 20. Jadi mereka akan ketemu itu nanti pada 20 hari lagi. 20 hari lagi mereka itu akan main bareng, main bersama ya. Kalau misalnya hari ininya tanggal 5 Agustus, maka 20 hari lagi itu tanggal berapa? Berarti tanggal 25 Agustus 2035 mereka akan bertemu lagi di taman bersama-sama. Nomor 4, Era menjual 20 boneka beruang dan 35 boneka babi. Boneka tersebut akan dimasukkan ke dalam paket bingkisan terlebih dahulu. Setiap paket bingkisan berisi kedua jenis boneka yang sama. Paket bingkisan yang diperlukan Esa adalah, nah kalau soalnya itu tentang pembagian, bagi-bagi sehingga berapa bingkisannya, maka ini soalnya adalah tentang FPB. Tugas kita adalah cari FPB untuk angka 20 dan 35 untuk tahu sebenarnya berapa paket bingkisan yang diperlukan oleh Era. Ini langsung aja kita bikin faktorisasi dari angka 20. Ini nomor 4 ya. 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 bagi 2 hasilnya 5. Oke, faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktorisasi untuk 35 bagi 5 hasilnya 7. Maka faktorisasinya adalah, ini udah mentok ya, 5 dikali 7. Sekarang kita ambil angka untuk FPB-nya. Nah, untuk FPB ingat cari angka yang sekutu. Itu angka 5 aja ya. Karena di sini ada 2, tapi di sini nggak ada. Di sini ada 7, tapi di sini nggak ada 7. Jadi angka yang sekutu itu hanya angka 5. Jadi FPB-nya hanya 5. Sehingga paket bingkisan yang diperlukan Era adalah 5 paket aja. Memiliki 12 penghapus, 24 buku tulis, dan 42 pensil. Alat tulis tersebut akan dihadiahkan kepada teman-temannya. Jadi ini ceritanya bagi-bagi lagi ya. Punya penghapus, pensil, dihadiahkan, berarti dibagikan lagi kepada teman-temannya dalam bentuk paket. Setiap paket berisi barang dengan jumlah yang sama. Jumlah penghapus pada setiap paket yang disediakan adalah sama. Pertama kita bikin dulu pohon faktornya. Ini nomor 5 ya guys. Di sini 12. Kita bikin dulu pohon faktornya 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Oke, jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian selanjutnya adalah 24. 24 bagi 2 adalah 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Oke. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian yang terakhir adalah 42. 42, maka 42 bagi 2 hasilnya 21. 21 bagi 3 hasilnya 7. Oke. Jadi faktorisasinya adalah 2 kali 3 dikali 7. Nah, sekarang kita cari dulu FPB-nya. FPB itu berarti kalau untuk FPB
kita cari angka yang sekutu, yang semuanya punya. Oke, di sini yang sekutu itu ada angka 2. Sini ada 2, 2, 2. Tapi untuk FPB kita ambil angka dengan pangkat terkecil, yaitu ya udah angka 2 aja. Dimana kalau dia nggak ada pangkatnya itu artinya dia pangkat 1. Kemudian selanjutnya yang sekutu itu siapa lagi? Ini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3. Berarti angka 3 ini juga disertakan dalam penghitungan. Kemudian ada angka 7. Apakah angka 7 ini sekutu? Tidak, jadi angka 7 ini nggak usah disertakan dalam penghitungan FPB-nya. Maka FPB-nya adalah 2 kali 3. 2 kali 3 itu adalah 6. Maka FPB-nya adalah 6. Oke. Tapi pertanyaannya adalah jumlah penghapus. Penghapus pada setiap paket yang disediakan. Nah, di sini 6 ini merupakan jumlah paketnya. Ini adalah jumlah paketnya. Kalau misalnya paketnya Adit itu ada 6, sedangkan dia itu punya 12 penghapus. Ada 12 penghapus. Sehingga per paket itu isinya harus berapa? Jadi ya udah 12 penghapus dibagi 6 paket. Maka 12 bagi 6 adalah 2 penghapus per paket. Jadi jawabannya adalah 2. Di sini ya, penghapus per paket. Guys, mungkin itu aja pembahasan dari aku. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya aja ya. Bye bye.